teman-teman, assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan Cis Corner di sini. Dan di video kali ini aku akan sharing tentang teknik dasar sulam pita bagian kedua. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan adalah dan cara membuatnya. Pertama-tama kita pasang dulu pembidangan pada kain srimin yang akan kita gunakan. Kalau sudah, kita mulai dengan teknik sulam pita bagian kedua ini dengan teknik sulam pita yang pertama, yaitu mahkota kuntum mawar. Langkah pertama, keluarkan pita dengan bantuan jarum dari belakang kain. Kemudian tusukkan jarum sambil menindas pita pada bagian ujung kuntum mawar. Di sini aku buat pola, ada titik A, B, C, dan D. Dimulai dari titik A, dari bawah kain ditarik keluar pitanya, kemudian tusuk pita ke arah titik C dari titik A, kemudian dilanjutkan dari titik A ke titik D, dan yang terakhir adalah dari titik A ke titik B. Kalau sudah, bentuk pita agak cembung dan lebih timbul dengan bantuan pensil. Kemudian rapikan dan jahit bagian belakang sulaman agar kuat dan bentuknya tidak lepas. Oh ya teman-teman, kalau kita menggunakan ukuran pita yang lebih besar, maka kemungkinan lebih sulit untuk menembus kain. Karena itu aku sarankan buat teman-teman pemula sebaiknya menggunakan kain srimin terlebih dahulu karena seratnya lebih longgar, tidak begitu rapat sehingga mudah untuk disulam ya. Ya, bentuk sulaman mahkota kuntum mawar telah selesai. Ininya dirapikan dan dibuat cembung biar lebih timbul dengan pensil ya. Baiklah, selanjutnya membuat kelopak bunga dari pita dengan warna seperti warna daun, yaitu hijau. Caranya, keluarkan pita dari bawah kain, kemudian tusuk lurus pita di bagian kiri dan kanan kuntum bunga, lalu yang terakhir di bagian tengah. Untuk tusuk lurus, kalian bisa lihat di teknik sulam pita bagian pertama ya. Setelah selesai nanti jangan lupa dirapikan bagian belakangnya supaya tidak terlepas ya. Ini dia mahkota kuntum mawar. Yang kedua adalah mawar bersusun. Di sini ada pola lingkaran kecil dan besar. Kita buat folded rose dulu. Pertama-tama kita lipat pita membentuk sudut siku-siku, kemudian jahit sedikit. Ya, kemudian kita gulung ke bawah, kemudian jahit bagian tengah gulungan, kemudian lipat pita ke arah luar dan kemudian gulung lagi dan kemudian jahit lagi. Lakukan hal yang sama sampai folded rose yang kita inginkan atau sampai bentuk lipatan bunganya ini sesuai yang kita inginkan. Kalau sudah, nanti kita jahit, rapikan biar tidak terlepas. Kalau sudah, masukkan sisa pita ke bagian tengah kain srimin ini dengan bantuan jarum sulam ya. Kemudian buat tusuk pita di bagian pinggir-pinggir folded rose tadi. Tusuk pita dibuat mengelilingi keseluruhan folded rose
hingga tertutup semuanya. Sekali-kali bentuk tusuk pita agak cembung biar timbul dan bervolume ya. Tusuk pita ini harus mengelilingi seluruh folded rose ini biar terlihat lebih cantik ya. Baik, tusuk pita dibuat mengelilingi hampir seluruh pinggir folded rose atau kuntum mawarnya ya. Nah, mawar bersusun sudah selesai. Cantik ya. Selanjutnya teknik yang ketiga adalah mawar ikal atau berkerut. Polanya sama seperti mawar bersusun, kita buat terlebih dahulu folded rose, kemudian kita masukkan juga ke dalam kain streaming, kemudian kita siapkan pita dengan warna yang sama, lalu kita jelujur sambil terus ditarik sehingga membentuk kerutan. Lakukan terus sampai panjang yang kita inginkan. Nah, ini untuk ukuran panjang pita ini sesuai keinginan teman-teman saja, dan ini disesuaikan dengan bentuk folded rose-nya di pola ya. Kalau sudah, lingkarkan pada kuntum pita atau folded rose, lalu jahit rapi ke bagian bawah kain supaya tidak terlihat jahitannya. Lakukan sampai melingkari bagian folded rose secara keseluruhan. Kemudian jahit bagian belakangnya juga biar tidak terlepas. Ini dia mawar ikal atau mawar berkerut sudah selesai. Teknik yang keempat adalah kuntum mawar pita. Sebelumnya kita buat folded rose dulu, kemudian sisa pitanya masukkan ke bawah kain, lalu buat kelopak di pinggir kuntum mawarnya, di kiri kanan, dan kemudian di bagian tengahnya juga ya. Untuk membuat kelopaknya ini kita menggunakan teknik tusuk lurus seperti yang sudah kita buat di tutorial yang pertama di teknik susun pita bagian pertama. Kalau sudah, jangan lupa jahit dan rapikan bagian belakangnya juga ya. Nah, kuntum mawar pita sudah selesai teman-teman. Teknik yang selanjutnya adalah tusuk daun duri ikan, dan teknik ini dibuat untuk membuat daun ya. Makanya di sini aku buat pola daun. Caranya, keluarkan pita dengan bantuan jarum,
dari belakang kain pada ujung pola daun, kemudian tusukkan pita dan ikuti pola daun. Keluarkan lagi pita, dan ini dilakukan sambil terus menutupi bidang pola daun dengan pita. Nah teman-teman, ini dia tusuk daun duri ikan. Biasanya digunakan untuk sulaman daun ya. Jangan lupa bagian belakangnya dijahit dengan rapi. Teknik yang keenam adalah tusuk daun ulak-alik. Polanya sama pola daun karena digunakan juga untuk membuat daun, hanya saja bentuknya yang sedikit berbeda. Caranya, keluarkan pita dengan bantuan jarum dari belakang kain pada ujung pola daun. Kemudian tusukkan jarum sambil menindas pita pada bagian ujung daun. Dan teman-teman, hal ini yang membedakan tusuk daun ulak-alik dan tusuk daun duri ikan ya. Nah, kemudian keluarkan pita dari balik kain. Kemudian ulangi langkah ini sambil terus mengikuti pola daun. Lakukan sampai pola daun tertutup dengan sulaman ya. Kalau kita menggunakan ukuran pita yang lebih besar, mungkin perbedaan tusuk daun duri ikan dan tusuk daun ulak-alik bisa lebih jelas ya. Baik teman-teman, teknik sulaman yang sudah aku share bisa diaplikasikan ke berbagai media sulam seperti ini. Cantik-cantik bukan? So, selamat berkreasi. See you next time. Bye-bye.